Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Yang dilakukan syaitan itu biasanya adalah seperti Al-Quran katakan, wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Jadi setan hiasi amal-amal itu yang tadinya baik menjadi buruk, yang buruk itu menjadi baik. Oleh karena itu kadang-kadang umpama kita berghibah, alasan kita adalah ghibah itu adalah membicarakan orang lain, mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan tadi, ghibah. Padahal ghibah itu tidak boleh dilakukan kecuali harus dimaafkan dulu oleh orang yang tadi kita ghibah tadi. Hatta yughfar lahu sahibuha, dimaafkan dulu. Oleh karena itu yang dilakukan setan adalah menebarkan penyakit pada kita agar kita ragu di antara itu. Dan yang satu lagi adalah kering. Jadi ibadah kita menjadi kering. Jadi sholat tidak ada makna, pergi haji banyak-banyakan foto, dan umpama kita lebih hobi tawaf di pasar seng dibanding di dalam Ka'bah. Itu penyakit kita, jadinya ibadah tidak terasa apa-apa karena setan sudah mempengaruhi hati kita tadi. Ya, baik. Tapi bagaimana, kenapa sih Ustadz bisa dengan mudahnya syaitan masuk ke dalam hati kita ini apa penyebabnya nih Ustadz? Penyebabnya karena kita pertama lengah. Ada yang disebut dengan disebut juga adalah seperti dinamakan pintu kalau Imam Ghazali bilang. Ya. Madkhal. Madkhal itu namanya pintu. Kalau kita coba-coba membuka pintu, setan masuk. Melakukan provokasi di situ, melakukan penyebaran penyakit. Nanti penyakit kita yang tadinya sudah ada itu menjadi komplikasi. Kalau ibarat penyakit itu sudah menjadi komplikasi. Akhirnya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hatinya sudah sakit, ditambah lagi jadi penyakit lagi. Kenapa? Kita kadang-kadang coba-coba membuka pintu setan supaya masuk. Pengen lakuin ini ya, coba sebentar. Kita belum tentu, karena setan jam terbangnya banyak. Iya, yang digodain itu dari nabi, dari para wali, apalagi kita yang dapat agamanya cuma 6 ya. Dapat agamanya 6 di sekolahan. Terus bagaimana mungkin setan kita mau yakin bisa tahan, setan nggak menggoda kita? Nggak mungkin sama sekali. Karena apa? Karena setan itu jam terbangnya juga banyak. Oleh karena itu yang dilakukan setan adalah masuk ketika kita mencoba membuka pintu, yang pintu itu disebut oleh Imam Ghazali madkhal, pintu syaitan. Iya, pintu-pintu apa aja nih Ustadz yang tidak boleh kita buka supaya setan ini tidak masuk sembarangan aja nih Ustadz? Oh gitu. Pintu-pintu apa aja nih Ustadz? Pintu itu disebut ada 2. Pertama Imam Ghazali menyebut 2. Saya ingat Imam Ghazali menyebut 2. Pertama al-hirsu wal hasad. Keinginan keras. Jadi ambisi. Jadi kalau kita biasanya kalau ingin sesuatu kita suka buta. Pengen sesuatu akhirnya kita lupakan diri. Terus umpama kalau kita tetangga kita beli TV baru, meriang gitu. Ya Allah, pakai koyok 4. Ya ini TV-nya baru. Akhirnya karena kita tidak bisa tercapai tersebut, timbul penyakit namanya apa? Hasad. Ya. Yang saya sebut tadi komplikasi penyakit. Mungkin bilang, hasil korupsi. Bisa-bisa nih ibu-ibu nih. Atau dia mungkin ternak tuyul. Ternak tuyul. Iya, jadi hasad, komplikasi penyakitnya. Dari al-hirsu, nggak pernah puas, kemudian hasad penyakitnya. Wah, nanti akhirnya kita membicarakan dia, penyakit lagi ghibah. Terus, itu jangan sampai kita buka pintu, setan masuk, melakukan provokasi, dibisikin, lantas penyakit kita, kemudian terjadilah komplikasi. Itu pintu yang kita tidak buka. Pertama, al-hirsu wal hasad. Nah, agar kita terhindar dari godaan-godaan setan ini, ada nggak sih Ustadz doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Doanya, Allahumma u'idhu bil wahidi samad min kulli dhi hasad. Jadi aku berlindung dari Allah, maksudnya al-wahidis samad, Allah yang selalu dipinta, min kulli dhi hasad, dari orang-orang yang hasud. Karena manusia bisa jadi syaitan. Manusia bisa jadi syaitan. Oleh karena itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu kita berlindung dari siapa saja, dari binatang, dari manusia. Manusia bisa jadi syaitan. Iblis beda lagi nanti. Iblis dulunya adalah memang dari golongan malaikat. Fasajadu illa iblis.
Sujud semua kecuali iblis. Hadir semua murid kecuali fulan. Fulan itu dulu murid sebenarnya. Ketika membangkang dikeluarkan jadi preman, namanya bukan murid lagi. Akhirnya wakana minal jinni. Oleh karena itu tadi, jangan sampai kita ini terpengaruh oleh setan dan akhirnya kita berdoa. Yang tadi, ada juga doa u'idzu min kulli syaitanin hamatin wa fi ainin lamah. Itu yang diajarkan Rasul. Berlindung dari setan, jangan sampai kita kena penyakit setan dan penyakit mata orang lain. Iya. Doa yang diajarkan Rasul. Mungkin juga setiap kita mau memulai membacaan Al-Quran juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita selalu buka itu berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Selain sifat-sifat yang tadi sudah Ustadz sebutkan, ada lagi nggak sifat-sifat lain yang harus kita hindari nih? Sifat yang harus kita hindari sebenarnya banyak. Nah, di antaranya adalah yaitu al-ghadab wasyahwah. Yaitu marah, kemudian yang satu lagi syahwat. Jangan sampai kita lepas syahwat. Syahwat itu penting, karena Allah memberikan syahwat itu juga penting. Yang berbahaya adalah ketika syahwat itu disalahgunakan. Ya. Air manfaat buat kita, tapi kalau airnya seperti yang kemarin diberitakan, besar, seperti tsunami, musibah. Jadi tidak imbang. Oleh karena itu Nabi SAW itu dipuji ketika Nabi bisa mengendalikan syahwatnya. Nabi tidak mematikan syahwat sehingga tidak menikah seperti ajaran-ajaran lain yang tidak menikah sampai tidak begitu. Tapi Nabi juga mempunyai syahwat, tidak membabi buta. Tapi Nabi secara tengah-tengah. Marah juga demikian. Orang kalau punya syahwat bisa marah. Tapi kalau tidak punya syahwat nggak bisa marah. Bagaimana mungkin? Cemburu merupakan satu bagian yang bagus. Tapi kalau sampai kelewatan juga tidak bagus. Oleh karena itu marah, syahwat itu Allah berikan memang. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan dengan baik, itu memang yang dianjurkan. Jadi orang-orang yang bagus itu, orang-orang yang akhlak itu, ketika dia bisa mengendalikan sifat-sifat negatifnya menjadi di tengah-tengah menjadi baik. Oleh karena itu tadi syahwat dan ghadab. Pernah sahabat datang kepada Rasul SAW, dia tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ajarkan aku hadis." Apa kata Nabi? La taghdab. Jangan kamu marah. Besoknya datang lagi. Ya Rasulullah, sudah hafal. La taghdab. Jangan kamu marah. Besoknya datang lagi. Ya Rasulullah, ajarkan aku la taghdab. Tanya. Nabi, aku kemarin sudah hafal 3 kali la taghdab, la taghdab. Jangan marah, sudah hafal. Ternyata kata Nabi, ketahuilah ketika kau marah, setan itu masuk pada diri kamu semua. Karena ketika orang marah, matanya akan menjadi mata syaitan. Mulutnya sudah tidak terkontrol lagi. Omongannya kebun binatang semua. Apa aja masuk. Karena apa? Karena pembicaranya bukan pembicaraan itu. Pembicaraan pribadinya lagi, pembicaraan syaitan. Dan itu sudah dilakukan oleh syahwat. Dan ghadab itu sudah masuk ke dalam hati manusia semua. Ya, ada lagi Ustaz yang harus kita hindari? Yang harus kita hindari tadi ya, diantaranya ghadab. Yang satu lagi kemungkinan adalah sifat membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri adalah paling bahaya sekali. Karena orang merasa dirinya paling benar, lantas apa yang harus kita banggakan? Kalau kita dibandingkan Nabi, jauh. Nabi itu sebenarnya patut perbuatannya yang bisa dibanggakan, tapi Nabi tidak pernah membanggakan diri dia. Setiap kali datang nikmat, Nabi selalu bersyukur pada Allah. Lihat ketika Al-Quran mengajarkan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam, kan menang, sukses usaha Nabi. Tapi apa yang dipinta Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh bertasbih dan minta ampun. Kalau kita pikir ini perbuatan bukan maksiat, kenapa disuruh istighfar dan disuruh bertakbir? Karena apa? Karena diajari adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan aku. Inilah yang diajarkan oleh Allah. Andai kata kita punya sifat berbuat baik, jangan sampai kita melampaui batas, jangan sampai kita bangga kepada diri sendiri sehingga membabi buta dan lupa kalau ini adalah ajaran Allah dan lupa bersyukur akhirnya kita. Oleh karena itu itulah masuk sifat setan di sana. Yang harus kita hindari adalah
membanggakan diri sendiri. Ini baik, ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya, Ibu? Ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Haja Sirahayu. Ya. Ustaz mau nanya, kadang kita tidak bisa mengendalikan diri, terus kita sangat marah, Ustaz. Tapi kata orang-orang kita disuruh sabar. Sabar kan tapi ada batasnya, Ustaz ya. Oke. Nah, adakah cara pengendalian marah selain Bersabar. pengendalian marah selain sabar, Ustaz? Mohon Oke. penjelasannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih pertanyaannya, Ustadz. Adakah pengendalian marah selain sabar? Pengendalian marah selain sabar. Saya ingin mengomentari dulu kalau sabar ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu ada tingkatannya. Jadi sabar ketika anak ini, hei, diam. Al-Quran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau anak di usia 4 tahun disuruh sholat. Ya. Andai kata 7 tahun, ayo mulai agak keras dikit suruh sholat. 10 tahun dipukul tapi dengan pelan. Artinya sabar ada tingkatannya terus. Tidak pernah ada ajaran Islam yang menganjurkan kalau tidak sabar lepaslah. Nggak mungkin. Sabar ada batasnya, tapi yang saya maksud sabar ada tingkatannya. Dan selain sabar ada pengendaliannya. Al-Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu apabila kamu marah segala macam dengan sabar was-salah, dan bukan bukan atau, dan salat. Kenapa? Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan itu memang berat betul kita lakukan, susah, hampir seperti jalan buntu, dan itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan sekali lagi, yang dikatakan susah itu bukan jalan buntu. Susah itu hanya membutuhkan kerja keras saja untuk melakukan usaha tadi untuk menjalankan kesabaran. Iya, baik. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini memang udah sabar nih kayaknya, Oh iya, Ustaz. kelihatan wajah-wajah Kelihatan sabar. wajah-wajah sabar nih, Ustaz. Ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya? Ada. Ya, silakan, Ibu. Silakan. Terima kasih. Nama saya Hajah Mardiah Suroso. Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah tadi Ustadz sudah menyampaikan kalau setan dapat masuk ke hati kita. Adakah satu perbuatan yang membuat kita tidak bisa menggerak atau tidak bisa bergerak kemana-mana karena di bawah kekuasaannya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingat satu riwayat. Waktu itu katanya ada dialog yang panjang betul, tapi saya mau ambil di tengah-tengah dialog ini. Karena yang sangkut pautnya dengan yang ibu tanya. Nabi Musa pernah bertanya kepada iblis. Iblis ini yang menyebarkan setan. Jadi iblis sama setan tadi sudah saya katakan beda. Kata Nabi Musa tanya, ya iblis, akhbirni anidz dzambi alladzi idza aznabahu ibnu Adam istahwadta alaih. Wahai iblis, ada gak satu dosa yang apabila dikerjakan oleh anak Adam itu tidak bisa bergerak kemana-mana, dipegang sama ini iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kita teman setan aja fahuwalahu qarin, sudah musibah. Bagaimana ini bukan hanya teman, kita tidak bergerak, dikantongin sama iblis, udah gak kemana-mana, diikat. Istahwadta alaih, bahasa Arabnya istahwadta alaih. Ada gak? Qala iblis bilang apa? Ini buat kita pelajari sama-sama. Idza a'jabathu nafsuh, apabila sudah bangga pada diri dia. Wastaktsara amaluh, amalnya merasa paling banyak. Wa saghara fi 'ainaihi dzambuh, dan amalnya paling dan sedikit. Dosanya dianggap sedikit. Ini gandengannya memang. Jadi apa? Perasaan dia ghurur, ujub, ketipu. Oleh karena itu, orang yang suka membanggakan diri seperti saya sebutkan tadi dan merasa amalnya paling baik, itu dipegang oleh setan, tidak bisa bergerak kemana-mana. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita hindari, jangan sampai bangga diri dan semuanya itu harus kita jauhi dari perbuatan yang setan pengaruhi tadi. Iya, baik, supaya kita tidak terikat dengan setan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita lebih dalam lagi mengenai pintu-pintu syaitan. Tetaplah bersama kami di Titian Kolbu.
Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di sini. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Ustadz tadi kalau Ustadz sudah menjelaskan bahwa kita sifat-sifat yang harus kita hindari sudah banyak sekali ya Ustadz. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk agar kita terhindar dari sifat-sifat tersebut atau terhindar dari godaan setan ini Ustadz? Yang harus kita lakukan adalah pertama kita berdoa. Setelah berdoa otomatis juga kita harus merealisasikan atau kita wujudkan dalam perbuatan. Ya. Karena artinya dengan apa? Diwujudkan itu dengan memperkaya anugerah yang Allah berikan ini dengan ilmu pengetahuan. Ya. Karena beberapa kali Allah mengecam orang-orang yang tidak menggunakan ilmu, akalnya diisi dengan pengetahuan agar tidak mendapatkan hidayah. Apa yang Allah katakan? Laqad walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Berapa banyak aku penuhi di jahanam ini dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tidak bisa berpikir, qaf yang tadi. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga enggak dipakai untuk dengerin pengajian. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tidak pernah baca Al-Qur'an, tidak pernah baca hadis. Nontonnya adalah hal-hal yang lain, acara-acara infotainment yang lain umpama. Kemudian Al-Qur'an mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Yang demikian itu yang tidak digunakan untuk jalan menuju Allah, kal an'am, bagaikan binatang-binatang ternak, balhum adall, bahkan jauh lebih sesat. Iya. Kita suka berpikir kok Allah pedas ngomong ngatain kita kepada binatang. Karena begini, gajah aja bisa disuruh duduk di sirkus, ular bisa dilatih. Kenapa manusia dikasih akal, dikasih mata, dikasih semuanya anugerah Allah, sudah dibedakan ini hak, yang ini batil, tapi tidak pernah mau tobat. Ya. Ini kal an'am, mereka jauh daripada binatang ternak, balhum adall, bahkan jauh lebih sesat daripada binatang-binatang tadi. Oleh karena itu, yang harus kita hindari adalah agar kita berdoa kepada Allah. Pertama kita berdoa, yang kita hindari jangan sampai kita tidak belajar. Belajar penuhi akal kita, agar apa? Agar hidayah kita itu terus menyatu, karena hidayah bagaikan setrum, kullaman qata'at dauhu. Seperti Ahmad Syirazi mengatakan, setiap kali putus hidayah, putus juga hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan ibu-ibu terima kasih atas kehadirannya. Ntar datang lagi ya Ibu. Dan pemirsa di rumah terima kasih atas perhatiannya. Untuk terhindar dari dosa, hendaklah kita menutup rapat-rapat hati kita agar kita terhindar dari godaan-godaan setan, dan hendaklah kita memprovokasi diri kita agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Demikianlah Titian Kolbu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Haikal Al-Idrus bermanfaat bagi kita semua. Dan sekarang waktunya saya Desi Florita, Ustadz Haikal Al-Idrus dan ibu-ibu pengajian dari As-Samaniyah mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ibu. Alhamdulillah.